Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Hindrawan, absen 29 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi matematika peminatan, yaitu kedudukan lingkaran terhadap titik, garis, dan lingkaran. Ya, langsung saja kita menuju ke slide atau materinya. Materi yang akan dibahas: 1. Kedudukan titik terhadap lingkaran dan contoh soal. 2. Kedudukan garis terhadap lingkaran dan contoh soal. 3. Kedudukan lingkaran terhadap lingkaran dan contoh soal. Kita ke materi yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik X1, Y1 terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan cara berikut. 1. Mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Titik X1, Y1 terletak dalam lingkaran jika A. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. B. X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat kurang dari R2 R kuadrat. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY2 plus C kurang dari 0. Titik X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. B. X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. C. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus ditambah AX1 ditambah BY kuadrat BY2 plus C sama dengan 0. Titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat. B. X1 min A dikurangi A kuadrat plus Y1 dikurangi B kuadrat lebih dari R2. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY kuadrat plus C lebih dari 0. 2. Membandingkan antara jarak titik X1, Y1 terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Misalkan titik pusat lingkaran di P, AB, dan D adalah jarak antara titik A, X1, Y1, dan titik P, AB. Jarak P besar ke A, PA sama dengan D sama dengan akar AX A min X1 kuadrat plus B min Y1 kuadrat. A. Jika D kurang dari R, titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. B. Jika D sama dengan R, titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. C. Jika D lebih dari R, titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Contoh soal: seekor kelinci berada di kedudukan titik 5,3. Kelinci tersebut berada di lapangan yang berbentuk lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Pembahasan: substitusikan titik 5,3 nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3 pada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi min 4X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0. Kita langsung masukkan angka 5. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 3 kuadrat min 4 kali 5 ditambah 2 kali 3 dikurangi 4 sama dengan 25 ditambah 9 dikurangi 20 ditambah 6 dikurangi 4, hasilnya 16. Karena X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi 4X1 plus 2Y1 dikurangi 4 sama dengan 16 lebih 16. Jadi 16 kan lebih besar dari 0, maka letak titik 5,3 berada di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis lingkaran terhadap lingkaran L menyatakan posisi sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah N terhadap suatu persamaan lingkaran dapat ditentukan dengan cara: 1. Mensubstitusikan persamaan garis L ke dalam persamaan lingkaran
L besar, sehingga diperoleh persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Lalu menghitung nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jika D kurang dari 0, garis L kecil tidak memotong lingkaran L besar. Jika D sama dengan 0, garis L kecil menyinggung lingkaran L besar. Jika D lebih besar dari 0, garis L memotong lingkaran di 2 titik. 2. Membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran L besar terhadap garis L kecil dengan jari-jari lingkaran. Misalkan titik pusat lingkaran di P, AB, dan D adalah jarak antara garis PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0 dan titik P, AB. Maka D sama dengan AP plus BQ plus R dibagi akar P kuadrat plus Q kuadrat mutlak. Kedudukan garis L kecil terhadap lingkaran L besar sebagai berikut. Jika D lebih besar dari R, garis L kecil tidak memotong lingkaran L besar. Jika D sama dengan R, garis L kecil menyinggung lingkaran L besar. Jika D kurang dari R, garis L kecil memotong lingkaran di 2 titik. Contoh soal. Terdapat tali membentang di lapangan berbentuk lingkaran. Posisi tali tersebut adalah Y sama dengan 3X min 1 dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Tentukan posisi tali tersebut terhadap lapangan berbentuk lingkaran. Pembahasan. Substitusikan garis Y sama dengan 3X min 1 ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaannya. X kuadrat ditambah 3X min 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dikali 3X min 1 dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 ditambah 2X ditambah 6X dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan 0. 10X kuadrat sama dengan ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai diskriminannya. 10X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 10 kali min 5. D sama dengan 2 kuadrat ditambah 200 sama dengan 222. 222 itu lebih besar dari 0. Karena nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X min 1 memotong lingkaran. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Kedudukan lingkaran 1 dan lingkaran L2 ditentukan dengan membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran. Jika terdapat dua lingkaran masing-masing, lingkaran L1 berpusat di P dengan jari-jari R besar dan lingkaran L2 berpusat di Q dengan jari-jari R kecil, di mana R besar lebih besar dari R kecil, maka terdapat beberapa kedudukan lingkaran sebagai berikut. 1. L2 terletak di dalam L1 dengan P dan Q berhimpit. Syarat PQ sama dengan 0. Kondisi ini dinamakan konsentris atau sepusat. Ini contoh gambarnya. 2. L2 terletak di dalam L1. Syarat PQ kurang dari R kecil kurang dari R besar, atau PQ kurang dari R besar dikurangi R kecil. Kondisi ini disebut tidak konsentris. Ini contoh gambarnya. 3. L1 dan L2 bersinggungan di dalam. Syaratnya PQ sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ini contoh gambarnya. 4. L1 berpotongan dengan L2. Syaratnya R besar dikurangi R kecil lebih kecil PQ lebih kecil R besar ditambah R kecil. 5. L1 dan L2 bersinggungan di luar. Syarat PQ sama dengan R besar ditambah R kecil. 6. L1 terletak di luar L2. Syaratnya PQ lebih besar dari R besar ditambah R kecil, sehingga L1 dan L2 terpisah. 7. L1 ortogonal L2. Syarat PQ kuadrat sama dengan R kuadrat besar ditambah R kuadrat kecil. 8. L1 ortogonal
ortogonal L2 tepat pada diameter salah satu lingkaran syarat PQ kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi R kuadrat kecil. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Budi memiliki dua buah piring. Piring yang pertama diketahui pusat lingkarannya adalah 2,6 dengan panjang jari-jari 4 cm. Sedangkan piring yang kedua memiliki pusat lingkaran 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Selidikilah kedudukan antara piring yang pertama dan kedua. Pembahasan diketahui piring yang pertama 2,6, titik koordinat piring yang pertama 2,6 dengan jari-jari 4 cm. Piring yang kedua dengan titik koordinat 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Kita hitung jarak antara kedua titik pusat. P1 P kuadrat mutlak sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Jadi akar kita masukkan titik-titiknya, jadi akar 2 dikurangi 10 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar min 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Jadi akar 64 ditambah 36 hasilnya akar 100 sama dengan 10. Jumlah jari-jari R1 tambah R2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi P1 P2 mutlak sama dengan R1 plus R2 atau 10 sama dengan 10. Jadi kedudukan piring yang pertama dengan yang kedua adalah bersinggungan di luar lingkaran. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.